Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kecanduan Narkoba, yang beranggotakan saya Muhammad Sukmatiansyah, Tatu Salma Khairiyah, dan Fani Syafrianti. Yang pertama ada kecanduan narkoba. Kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Kita dapat disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif. Contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafein, dan narkotika. Selanjutnya ada karakteristik pecandu narkoba. Yang pertama, penggunaan terus-menerus. Pemakaian narkoba sering merasa harus menggunakan obat secara teratur, baik beberapa kali sehari atau setiap hari. Mereka butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama, dan sering menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Yang kedua ada perubahan perilaku. Pemakai narkoba sering mengalami kehilangan minat untuk melakukan hobi yang disukai sebelumnya. Mereka juga sulit berkonsentrasi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada gejala penarikan. Saat lepas dari narkoba, muncul rasa depresi, pusing, keringat dingin, kebingungan, nyeri perut, hingga badan bergetar. Pemakai narkoba juga sering mengalami gejala penarikan saat mencoba berhenti. Ya, selanjutnya karakteristik pecandu narkoba yang keempat ada perubahan fisik. Kondisi fisik tubuh lemah dan tak terkendali. Mata terbuka, bau mulut, sering mimisan, hingga tubuh terlalu kurus atau gemuk. Mereka juga sering mengalami perubahan berat badan yang drastis. Yang kelima, keterlibatan dalam kegiatan beresiko. Pemakai narkoba sering melakukan kegiatan beresiko seperti pengemudi dalam keadaan tidak sadar yang dapat berujung pada kecelakaan. Yang keenam, menghabiskan waktu dan uang. Mereka sering menghabiskan uang untuk obat, meskipun tidak mampu membelinya. Waktu yang dimiliki oleh pengguna narkoba sebagian besar akan digunakan untuk memikirkan atau mengkonsumsi zat terlarang tersebut. Ia masih karakteristik pecandu narkoba. Yang ketujuh, mengurangi kegiatan sosial. Pemakai narkoba sering mengurangi kegiatan sosial atau reaksi akibat narkoba. Yang kedelapan, tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Mereka sering tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan akibat narkoba. Yang kesembilan, melakukan hal negatif. Mereka sering melakukan hal-hal negatif seperti mencuri untuk mendapatkan narkoba. Yang terakhir, mengurangi kegiatan sosial. Pemakai narkoba sering cemas dan mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba. Faktor penyebab kecanduan narkoba yang pertama itu faktor individu, yang dimana kepribadian yang lemah, mudah putus asa, dan kecewa sebagai tempat pelarian untuk menghindar dari berbagai tekanan hidup, dorongan ingin tahu dan ingin mencoba, dan merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan. Lalu yang kedua ada faktor zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu bisa lingkungan keluarga yang tidak harmonis, maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkoba, dan mudahnya memperoleh narkoba di tempat tersebut. Dampak kecanduan narkotika yang pertama ada dehidrasi, yang kedua ada halusinasi, yang ketiga ada menurunnya tingkat kesadaran, yang keempat ada kematian, yang kelima ada gangguan kualitas hidup, yang keenam ada penyakit kardiovaskular, yang ketujuh ada kerusakan ginjal dan penyakit hati, yang kedelapan ada efek pada otak dan efek hormonal. Golongan narkotika. Narkotika golongan pertama, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamin, dan tanaman ganja.
Lalu narkotika golongan kedua, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti ekgonina. Lalu narkotika golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama ada halusinogen. Pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contoh narkoba yang memberi efek seperti ini adalah kokain dan LSD. Yang kedua ada stimulan. Jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga ekstra. Efek lainnya adalah si pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga ada depresan. Jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini akan merasakan efek tenang, tertidur atau pingsan. Contohnya depresan adalah putau. Yang keempat ada adiktif. Narkoba jenis ini mengakibatkan pemakai memiliki sifat yang pasif karena kandungan zat yang ada dalam narkoba yang tergolong jenis ini dapat memutuskan syaraf otak. Mereka biasanya akan mengalami kecanduan. Pengguna biasanya akan selalu ingin lagi mengkonsumsi narkoba jenis ini. Contohnya diantara lain ganja, heroin, dan putau. Narkotika merupakan zat sintesis maupun semi-sintesis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Jenis-jenisnya diantaranya yaitu ada morfin, heroin, ganja, kokain, LSD atau lysergic acid, opiat, kodein, metadon, dan barbiturat. Selanjutnya itu ada psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Jenis-jenisnya diantaranya itu ada ekstasi, sabu-sabu, sedatif hipotik, nipam, angel dust atau pensiklidin, speed, dan demarol. Selanjutnya itu ada zat aditif, merupakan zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi-sintesis maupun sintetis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem saraf pusat. Jenis-jenisnya diantaranya itu ada alkohol atau etanol, ada kafein, ada zat designer, ada juga yang terakhir itu nikotin. Selanjutnya itu ada layanan bimbingan dan konseling yang tepat bagi pecandu narkoba. Di antaranya itu ada konseling individual, di mana konseling ini melakukan metode motivational interviewing atau MI, di mana metode ini membantu klien untuk memahami kebutuhan perubahan dan meningkatkan motivasi untuk berhenti dalam menggunakan narkotika. Yang kedua ada terapi CBT, di mana metode ini membantu klien mengubah perilaku dan cara berpikir yang tidak sehat sehingga dapat mengurangi kecanduan narkotikanya. Yaitu selanjutnya ada konseling kelompok, di mana metode yang dipakai itu terapeutik komunikasi. Metode ini melibatkan keterlibatan sosial, di mana para korban narkotika hidup berkelompok dan saling membantu dalam proses pemulihannya. Hal ini dapat meningkatkan dukungan sosial dan emosional. Lalu pendekatan selanjutnya itu ada family counseling, di mana metode ini melibatkan keluarga dalam proses pemulihannya. Dengan koordinasi keluarga, komunikasi antar anggota keluarga dapat diperbaiki sehingga membantu korban narkotika dalam masa rehabilitasinya.
Lalu yang terakhir ada pendekatan kognitif, di mana metode ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari diagnosa dan asesmen. Pendekatan kognitif ini perumusan status, fokus konseling, instruksi perilaku, perubahan core belief, dan langkah pencegahan. Hal ini dapat membantu korban narkotika untuk mengubah perilakunya dengan cara berpikir perilakunya dan cara berpikirnya yang tidak sehat. Demikianlah pemaparan presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Masnya udah mau jadi narasumber kami. Perkenalkan, saya Fani Syafrianti, mahasiswa Unindra semester 7. Kali ini saya ingin mau observasi demi memenuhi mata kuliah konseling populasi khusus. Oke. Sebelumnya ini ada nama identitas, cuman nanti Mas sebutin mau nama inisial juga nggak apa-apa. Terus usianya usianya usia real, cuma untuk nama nggak usah real nggak apa-apa. Karena kan ini untuk ngejaga kerahasiaan ya. Ya, Oke. Boleh perkenalkan namanya siapa, Mas? oke, nama saya Mamat, Oke. umur 29 tahun. Oke, terus sebelumnya saya mau nanya nih, kan seperti yang udah saya tahu sedikit tentang informasinya, dulu nih Mas ini kan pernah sebagai pemakai ya? Iya, Ya, maksudnya taraf yang coba-coba atau memang sudah taraf yang pernah ketergantungan? udah jadi bandel. Oh, udah pernah. Awalnya bisa diceritain nggak sih Mas, kapan pertama kali coba, terus yang udah pernah dicoba tuh apa aja gitu? Oke, waktu awalnya pas masih kelas 6 SD, kalau dasar. Nah, kelas 6 Itu SD. kan, hmm, itu kan bertepatan pas om saya nikah. Nah, dan teman-teman om saya semua tuh memang semuanya tuh memang pakai kan. Mm, Jadi sewaktu-waktu mereka mau mau pakai sejenis, boleh disebut sejenis sabu, ya kan? Nah itu kan di ini tepatnya di kamar saya, mm, di kamar saya. Nah, terus tiba-tiba si temennya Om itu dia nawarin ke saya, awal-awal. Karena kan saya pure memang nggak tahu kan itu apa sih. Nah, terus dia nawarin dan saya coba. Awalnya seharusnya kan kalau kita ngisep pakai alat itu atau bisa dinamakan bong, mm, itu kan harusnya kan nggak boleh bunyi, yang isi dalam airnya itu nggak boleh bunyi gede kan. Karena kan awalnya kan saya kan nggak tahu, ya kan. Jadi saya sedot-sedot aja kayak sedot rokok lah ya kan. Kita udah awal-awal itu makin sini kok pengen nyoba lagi ya kan. Udah nyoba, ditawarin lah, pokoknya orang luar lah, inisialnya S, Mister S, ditawarin buat jadi bandar. Di bandar itu enggak satu jenis doang, enggak sabu doang, itu udah sabu ini sama ganja. Nah terus ditawarin segala macam, udah tuh setoran. Awalnya kan harusnya kan setoran, itu dinamakan setoran ya kan. Setoran kan Mister S itu. Nah sisanya dari setoran itu udah untung kita. Awal-awalnya udahlah ya, cukup sebulan aja lah pikir aku kan. Ternyata hasilnya menggiurkan, bukan 2, 3, atau 4 kali lipat, malah lebih dari 10 kali lipat untungnya ke kita. Nah, udah ngerasain uangnya enak ya kan, udah kebeli tuh ya kan, dari kontrakan,
tanah sawah ya kan, gede-gede tuh ya uangnya. Udah, mulai awalnya cuma pakai dikit 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 dikit, dikit. Udah ditawarin jadi bandar itu udah tuh yang biasanya boleh dibilang 1 gram selama minggu pemakaian malah nambah gede sekarang. Yang dulunya sebelum berhenti itu bisa hampir 1/4 gram. Nah, terus ditawarin, udah uangnya nyicip, itu lumayan nih. Yang awalnya niatnya mau sebulan doang, ternyata keterusan. Terus Berarti terakhir itu pakai itu kelas 3 SMA. terakhir di Itu kelas 3 terakhir. SMA. Berarti terakhir Dari make kelas terakhir. 1 SMP, dari kelas 1 SMP jadi bandar, sampai Mm-mm. kelas 3 SMA berarti. Oh berarti nyoba makainya tuh awalnya kelas 6. Terus Nah, betul. berkelanjutan, terus di kelas 1 SMP coba jadi bandar seperti itu ya Mas ya. Terus Hmm, berhenti dan stop jadi bandarnya itu di kelas 3 SMA. Seperti itu. iya, Nah, 3 SMA. terus apa sih selama dari rentang waktu kan lumayan tuh 6 tahun ya? 6 sampai 7 tahun. Ya, Apa sih yang Mas rasain saat make barang itu tuh efeknya ke badan tuh kayak gimana? ya kalau seperti yang kita tahu ya, sebenarnya kalau sabu itu ibaratnya tuh enak buat dibawa kerja sih sebenarnya. Nggak Dari gampang capek berarti ya? kerja, iya. Dan terus nggak gampang mudah tidur. Yang harusnya kita full, ibaratnya tuh tenaga kita cuma 100%, udah pakai kayak gitu bisa 3 kali lipat. Itu yang aku rasain ya kan. Nah, kalau ganja itu nggak tahu kenapa, pokoknya hal yang dibilang kata orang zaman sekarang nih garing banget sih kok ketawa-tawa gitu ya. Kita bisa ketawa sendiri, ngakak sampai itu Hmm. ganja. Tapi kalau inek, nggak tahu ya, itu memang pure asli. Kalau misalnya kita kayak ke klub itu kan kalau nggak goyang tuh nggak enak ya. Nah, pasti kalau udah neken kayak gitu, kalau nggak udah neken inek itu, kalau nggak digoyang itu pasti muntah, nggak mungkin nggak muntah. Karena nggak tahu kan, mungkin efek sampingnya ya. Itu kan yang seperti saya tahu itu kalau ini itu harusnya buat orang-orang penyakit stroke. Tapi nggak tahu ya, itu penilaian kedengaranku dari teman-teman tuh kayak gitu, karena dia buat ngegerakin badan gitu loh. Itu kalau ini. Kalau ini sama ekstasi itu sama nggak sih? Apa berbeda? Sama, Oh sama. sama. Berarti setiap jenis-jenis narkoba itu berbeda-beda ya efeknya di tubuh ya. Iya, Eh, benar. terus selama 7 tahun ini pernah nggak sih Mas tuh ngerasain yang sakau bener-bener sakau yang ngerasa Aku ngerasain kakao itu pas kan itu kan pas di SMA itu kan memang belum nggak pure tamat aku kan. Memang udah berhenti kelas 3 semester 1. Udah berhenti sekolah, putus sekolah. Nah, itu berjalan waktu memang ada rasa sakau. Yang rasa sakau itu ya iyalah bener kata orang tuh keringat panas dingin, terus menggigil tanpa sebab,
Nah, yang bisa saya menghindari dari sakau, karena kan paman saya kan seorang anggota lah di Bangka Belitung. Nah, diajaknya ke sono, dikirimnya ke sono, udah diajari olahraga, alhamdulillah. Nah, Berat, dididik berarti tanpa rehab gitu ya? Berhentinya tanpa rehab ya Mas ya? tanpa rehab. Apakah proses berhentinya misalkan tadi dosisnya sekian dikurangin sampai akhirnya nggak pakai sama sekali atau tiba-tiba bles tinggalin gitu aja? Tiba-tiba langsung pas saya ikut paman yang di Bangka Belitung itu langsung didiknya langsung bless. Berarti langsung Karena dia berhenti total karena gitu. keluarga-keluarga pun tahu ya. Oke, terus pemicu awalnya berhenti itu kan pasti ada sebabnya, entah sudah ketahuan atau sudah jadi incaran atau bagaimana? Ulangin coba Mbak. Jadi kan Mas kan tadi bilang di kelas 3 SMA itu kan berhenti total nih. Nah, berarti kan ada pemicu untuk berhentinya. Nah, pemicunya apakah sudah jadi incaran pihak yang berwajib atau memang tekad dari diri sendiri atau memang sudah tidak ada dana atau sudah tidak ada yang supply seperti itu? Sebenarnya kalau masalah supply itu Masih ada yang terus nyuplai? berjalan. Oh, masih. Terakhir pun saat saya pulang Palembang aja tahun ini, malah Masih ditawarin lagi ditawarin. dan aku pun tolak. Ya, karena penjualan bawahan aku dari rata-rata yang awalnya sekilo cuma minggu, ternyata seminggu udah habis. Makanya bos senang ya kan. Nah, terus masalah pemicu berhenti, emang awalnya itu langganan aku kan banyak anggota juga. Di Palembang tuh banyak anggota. Yang mungkin gara-gara apa mereka tiba-tiba mau utang atau mau kasih dan segala macam ya gue kasih dan mereka dendam mungkin ya. Makanya udah di Polda sama aku DPO kelas berat. Nah, tapi pas kemarin pulang nggak ada apa-apa, udah hilang banget berkasnya udah. Karena udah 9 tahun di sini di Jawa. Oh gitu, berarti memang sebenarnya ada dorongan dari keluarga juga, ya udah berhenti aja gitu ya. Karena memang untuk masa Ya depan benar. yang lebih baik gitu ya Mas ya. Jadi terdorong juga untuk Ya lepas. benar. Terus Awalnya kan mm-mm, keluarga juga nggak tahu awal-awalnya. Kan awalnya keluarga nggak tahu. Berarti ngeliat selama ngeliat 7 tahun ini diem-diem gitu ya makanya. ya karena kita kerja enggak tiba-tiba beli tanah beli sawah, kerja enggak tiba-tiba beli kontrakan bangun kontrakan, jadi bingung tuh keluarga, makanya diusir-usir oleh om awal. Oh, awalnya dari kecurigaan, udah dapat duit sebanyak ini dari mana? Udah bisa bangun ini itu gitu ya. Ya, ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, menurut Mas nih faktor apa sih yang paling mempengaruhi Mas untuk relapse? Terus maksudnya Relapse itu ini maksudnya kayak misalkan dulu pas kan mau berhenti nih pas pas memutuskan berhenti kan nggak ujuk-ujuk langsung total, pasti kan ada yang coba apa teman yang coba nawarin lagi itu maksudnya relapse, jadi mengulang lagi seperti itu, jadi mencoba menggagalkan tekadnya Mas untuk stop gitu. ya kalau dari aku ya itu tadi mbak, apa berpegang teguh sama pendidikan yang pamanku berikan yang di Bangka Belitung. Ya sering, memang sering. Pasti setiap kali pulang tuh pasti ada nawar. Tapi enggak, stop kata aku. Karena mereka-mereka pun tahu. Oke, berarti em, mau sebenarnya ada tawaran untuk menawarkan, cuma dari Masnya udah, gue udah stop kayak gitu ya. Ya,
Berarti Aku saat udah berkeras kalau memutuskan untuk berhenti, terus ditangani sama pamannya Mas, berarti saat itu juga Mas memutuskan komunikasi dengan lingkungan yang dulu atau zona yang dulu seperti itu ya? memutuskan lingkungan sih enggak, Mbak. Nggak, Tetap maksudnya kami memutuskan komunikasi dengan teman-teman yang mempunyai barang tersebut. masih masih Oh, masih. komunikasinya masih. Tapi kalau misalnya dia nawarin, saya tolak. Oh, berarti Mentah-mentah saya untuk tolak. komunikasi masih, cuma untuk terjun ke dunia itu lagi udah Udah nggak lagi, sama sekali. udah ya. Ah, terus selama eh, sudah berhenti nih, gitu kan? Pasti kan yang dulu teman terdekat atau siapapun atau lingkungan baru, misalkan ada sesuatu yang mengatakan, misalkan saya nih temenan sama Mas gitu kan, saya nggak tahu nih dulunya Mas seperti apa gitu kan, tiba-tiba misal ada orang yang ngasih tahu, oh dia dulu tuh begini begini, dia tuh bandar itu segala pemakai, berarti kan ada stigma buruk nih yang melekat nih di tubuh kita gitu. Nah, bagaimana caranya Mas itu em, memberi penjelasan atau Kepercayaan. ya itu tuh dulu gitu kan, yang sekarang tuh ya sekarang gitu, bagaimana sih memberikan kepercayaan kalau ya udah itu dulu masa lampau, sekarang ya gue yang sekarang kayak gitu. Dan sampai sekarang pun itu masih, Mbak, di orang tua saya. Itu Masih. saya masih ngejat saya kayak gitu. Dan aku pun nilainya, aku ini udah kerja loh sih. Penghasilanku jelas, ya. Allah, ngapain aku balik lagi ke situ, ya kan? Dan aku, teman-teman itu pun yang Berarti tadi sampai di tahap Mas masih sampai sekarang berusaha meyakinkan ibu Mas kalau Mas itu benar-benar udah di jalan yang benar dan tidak balik lagi ke yang ya, dulu. Berarti prosesnya cukup ya, panjang dong dari terakhir 3 SMA sampai sekarang untuk meyakinkan ibu. panjang panjang banget, Mbak. Itu aja dari kelas 3 SMA sampai sekarang umur 29. Hmm. Berarti 2011 sampai 2014. 2024 tuh. 13 ya? tiga ya belas tahun. sekitar 13 tahunan. Oke. Berarti mohon maaf sekarang sudah berkeluarga? Belum. Belum. Oke. Tapi sampai sekarang masih respon orang tua masih sama dengan 11 tahun yang lalu atau sudah ada perubahan? Hmm, kalau misalnya masih. Masih. Berarti sampai sekarang juga Mas masih berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua ya. Kalau itu dulu, sekarang ya sekarang seperti itu ya. Oke. Iya. Eh, Kalau misalkan ini maaf ya, mau ke arah yang pribadi nggak apa-apa. Cuma yang kita tahu kan kalau kita Mas pasti kan akan berumah tangga gitu kan. Bagaimana Hmm. nanti Mas menjelaskan ke pasangan bahwa saya ini dulu punya masa lalu, apakah bisa terima atau bagaimana? Atau apa pernah menjalani hubungan tapi takut dengan masa lalu Masnya kayak gimana? Eh, kalau saya ke situ ya, Mbak, sebelum saya ngambil langkah lebih jauh lagi, ya, pasti saya jelasin dulu. Ini Mm-mm. masa lalu gue gitu. Bener nggak lo mau sama gue? Ini masa lalu gue nih. Aku pasti ngejelasin dulu. Sebelum dia tahu dari orang, mending tahu dari kita sendiri. Karena gitu. Prinsip aku, daripada dia tahu dari orang, mulut orang lain, mending tahu Dari dari mulut diri Masnya kita sendiri. sendiri. Iya, Berarti selama 11 13 tahun ya. Ini kan 2024 sampai 24. dari ya. Oh, anggaplah 13 tahun ke belakang. Di Hmm. tahun-tahun keberapa sih yang ngerasa diri, aduh ini tahun-tahun sulit gue gitu. Di tahun 2020. 2020.
Itu bisa diceritakan kenapa Mas menganggap tahun itu tuh berat banget buat diri Mas gitu? Karena di tahun 2020 itu kan baru berhenti tuh dari pekerjaan yang lama. Belum Hmm. itu nganggur setahun, ya kan? Sempat itu kepikiran mau balik lagi ke Palembang, mau ngulang lagi bisnis yang lama di Wanda. Sempat kepikiran, tapi selalu diingetin oleh paman ya kan, jangan. Ya udah, makanya makanya itulah dari kita nganggur itu nyari penghasilan lewat main aplikasi lah, aplikasi bergaji. Oh, jadi selama menunggu interview atau kontrak kerja yang baru, ngisi waktunya tuh pakai aplikasi yang ada gajinya seperti itu ya? Jadi Mm-mm. kebutuhan sehari-harinya ke backup dari situ. Iya, itu backup dari situ. Karena kalau kita tahu tahun 2020 awal-awal COVID kan ya. Iya, Oh, oke, berarti kan kita udah tahu nih sedikit banyak. Nah, apa sih pesan Mas nih bagi generasi muda yang masih atau mau coba-coba terjun ke dunia narkotika? Menurut Mas pesan-pesannya seperti apa sih? Maksudnya kan dari Mas nih udah sebagai contoh nih kalau masa depannya juga dari hasil tuh nggak begitu baik. Terus banyak yang harus dikorbankan dari segi usia muda, terus keluarga gitu kan. Bagaimana Mas? dan buat pesan-pesan aku sih buat generasi-generasi muda zaman sekarang sih, karena kan pergaulan kita kan di ibu kota di ibu kota negara ini lebih parah sebenarnya, atau di lingkungan manapun itu udah ibaratnya itu anak-anak zaman muda zaman sekarang mah gengsian ya kan, nggak Mm-mm. nyoba ini nggak keren nggak keren kan? Nah, dan kesan aku buat anak-anak muda zaman sekarang mah udah jauhin lah kata-kata kayak gitu, nggak nyoba nggak keren tuh jauh-jauhin lah, karena yang apa kata kalian itu keren itu nggak sebagus masa depan kalian nanti, karena bakal hancur. Dan jangan coba-coba untuk bermain dengan namanya narkoba. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas sudah mau berbagi kisahnya ke kami, gitu kan. Nanti untuk suara atau muka paling paling utama muka kita blur dan suara mungkin kita akan samarkan ya Mas, karena demi Ya, menjaga kerahasiaan. Terus eh makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Saya Fani sama rekan saya Tatu undur diri dulu. Mungkin nanti nextnya kita di WhatsApp aja ya Mas ya. ya Terima kasih mbak, Mas. Selamat siang. sama mbak. Iya.